Dan kita coba nyalakan menggunakan remote dan dilihat indikasi lampunya berubah nggak jadi hijau. Coba kita tekan dan berubah jadi hijau dan lihat tampilannya seperti begini. Apakah keluar gambar atau tidak ya? Kelihatan selewat ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rahmat Faid. Ini saya kedatangan TV Coca. Ini Coca ya mereknya ya teman-teman nih. Ya, kerusakan katanya blank ya. Ini tidak ada gambar tapi suara ada nih. Di sini lampunya standby karena sudah saya colokkan. Dan kita coba nyalakan menggunakan remote dan dilihat indikasi lampunya berubah nggak jadi hijau. Coba kita tekan dan berubah jadi hijau dan lihat tampilannya seperti begini. Apakah keluar gambar atau tidak ya? Kelihatan selewat ya teman-teman. Dan coba kita ulangi lagi, kita matikan dulu, matikan kembali, kemudian kita nyalakan kembali. Apakah tampil ada gambarnya atau logonya? Tunggu sebentar. Dan ternyata ada ya, ada logo kelihatan dari Coca ya mereknya. Apakah kerusakan seperti ini rusak di backlightnya atau di bagian yang lainnya nih? Nih kalau biasanya kalau backlightnya nyala dan blank, biasanya di sini diketuk-ketuk ini ada kelihatan ya cahaya. Ini nggak ada ya, nih nggak ada. Berarti backlight mati ya, mati. Yang mati itu sekarang backlightnya putus atau yang lainnya ya. Kita bongkar dulu bersama. Kita bongkar cover belakang ya teman-teman, cabut dulu kabelnya dan dibuka kaki, baut kaki dan juga baut covernya. Kita buka seperti begini. Jangan lupa kabel speaker juga dicopot ya, karena speaker ada di cover penutup belakang seperti ini. Ini dalamnya seperti ini teman-teman ya. Nih dalamnya seperti begini. Ini kita cabut dulu untuk lampu backlightnya, jalur backlight, dan kita ukur menggunakan tester backlight ya. Biasanya di sini kalau short biasanya tidak terukur ya, kalau putus. Kalau ini ini 37 volt, berarti ini backlight masih bagus ya. Berarti ya kerusakannya ada pada rangkaian drivernya. Dan kita coba nyalakan lagi seperti begini. Kita cek ya teman-teman ya, kita coba nyalakan dan kita untuk backlightnya kita menggunakan tester backlight saja. Apakah ini normal atau enggaknya? Kita coba dinyalakan. Sudah nyala, ini posisi sudah nyala ya. Kemudian kita untuk power backlightnya kita menggunakan tester backlight ini. Ini biasanya kalau bagus akan kelihatan gambarnya, tetapi biasanya kurang terang karena ampernya kecil ya. Apa-apa, yang penting kita menentukan ini rusaknya di lampunya atau di drivernya. Ini kita seperti ini udah di 37 volt dan ini kelihatan nggak nih? Ya, ini nih kelihatan ya teman-teman ya. Ada menunya tuh. Berarti sudah bagus nih kelihatan tuh ya. Oh ya, kelihatan. Cuman nggak terlalu terang karena kita menggunakan powernya tester backlight ya. Berarti lampu masih normal. Kerusakan ada pada drivernya, ada di PCB atau di modulnya. Kita bongkar dulu ya teman-teman. Ini bisa kita perbaiki drivernya atau kita menggunakan driver universal ya. Ini ya, seperti begini. Dan ini kerusakannya di daerah sini ya teman-teman ya. Nah, untuk driver inverternya kita copot dulu dan kita buka dulu ya teman-teman untuk menentukan nanti mau ngambil setrumnya dari titik yang mana. Kita cek dulu dan siapa tahu ada komponen yang rusak yang lainnya selain driver backlight, dan ternyata tidak ada. Dan kita mau menggunakan driver backlight seperti begini. Ini universal ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman juga yang mau yang mulai model begini boleh langsung check out di kiri bawah saja. Ini teman-teman bisa untuk televisi 14 sampai dengan 50 in ya. Ini bisa. Ini powernya bisa 12 volt juga bisa, kemudian ground dan juga 5 volt. Cara pemasangan seperti kita pasangkan kembali PCB-nya karena tidak ada masalah selain drivernya saja, dan kita akan menggunakan driver universal. Ya, kita cari dulu titik-titiknya. Biasanya untuk powernya on off-nya kita ngambil 5 volt dari USB. Dari jalur USB kan ini 5 volt nih. Kita nyalakan ini ada 5 volt. Nih seperti ini kelihatan ya 5 volt. Nah, seperti begini. Dan 12 voltnya kita ngambil dari sini. 12 volt langsung dari sini. Jadi begini teman-teman, cara pemasangannya ini untuk power on off-nya kita 5 volt ngambil dari sini USB ya, dari jalur USB kita solderkan. Dan untuk 12 voltnya kita ngambil juga dari titik 12 volt dan satu aja ground, satu lagi ground. Jadi sangat mudah sekali pemasangannya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman jalur drivernya yang aslinya sudah rusak, sudah tidak bisa diperbaiki, bisa menggunakan modul driver yang universal seperti begini. Kita solderkan seperti begini. Ini untuk power on off-nya ya yang 5 volt. Dan yang 12 volt atau powernya dari rangkaian yang mana saja boleh teman-teman, cari saja di
dites saja, cari yang mana yang voltasenya yang selalu on ketika di standby. Ya, untuk power on yang standby hilang tegangannya, biasa ngambil kita dari USB ya. Ini seperti begini pemasangannya, dan kita pasangkan untuk outputnya. Nah, output dari driver universal ini kita langsung masuk ke lampu backlight nih, kita potong saja. Kita masukkan positif dan negatifnya, kita potong dulu ya. Jadi kita tinggal pasang langsung ke sini teman-teman ya. Di sini sudah tertulis ya positif negatif, banyak ya pilihannya, maksudnya negatifnya ada berapa pin dan berapa pin. Boleh kita tinggal solderkan saja, masukkan saja ya di sini untuk output dari ini, dari driver ini, dan masuk ke lampu backlight. Gampang sekali pemasangannya. Pasangkan saja, solderkan saja seperti ini. Jadi sekali lagi ini teman-teman sanggup untuk televisi 50 in juga sudah bisa ya. 50 sampai 60 masih sanggup ngangkat ya. Kita pasangkan seperti begini ya teman-teman. Ini setelah dipasangkan seperti begini, ya ini sudah terpasang ya. Sudah terpasang. Nih kelihatan ini dari positif 12 volt ke sini groundnya, dan juga 5 voltnya dari USB. Tinggal masukkan saja seperti begini, dan outputnya ini langsung ke lampu backlight ya. Udah keren banget dan gampang sekali dalam pemasangannya. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita nyalakan seperti begini. Ini udah keluar ya. Dan nih ini lagi loading nih seperti begini. Oh ya. Jadi ini sudah bisa ya teman-teman tuh. Tampilannya nih udah bisa ya. Dan coba kita rapikan aja dulu ya, rapikan dulu di belakang. Posisinya begini nih. Setelah dirapikan, yang penting tidak short ya teman-teman. Kita ganjel pakai lakban seperti begini untuk driver universalnya. Setelah begini kita tutup covernya lagi ya. Setelah begini pasangkan dulu apa kaki-kakinya, dan untuk baut-bautnya juga dipasangkan kembali seperti semula. Oke, seperti ini, dan kita tinggal finishing ya teman-teman. Selain itu kita coba kembali menggunakan input ini gambar langsung ya. Kita menggunakan STB ya, TV box ya. Kita nyalakan ini TV Android ya, kita coba pakai TV Android saja. Dan ini lagi masuk, dan kita inputnya shotnya ke HDMI. Ini udah bisa, ini tampilan dari TV Androidnya ya teman-teman ya, dari set-top box ya. Ini kita coba masuk ke YouTube nih, udah bisa ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali dalam pemasangannya teman-teman ya. Ini seperti begini. Jadi udah selesai ya. Ini jadi udah selesai. Silakan ya teman-teman, kalau teman-teman mau mencari drivernya juga seperti ini, driver untuk backlightnya. Ini bisa untuk TV 50 in juga bisa ya. Jadi 50, 60 ke bawah juga masih bisa. Jadi silakan yang mau langsung aja check out di kiri bawah ya. Di kiri bawah di keranjang sini. Ini pemasangan gampang banget ya teman-teman. Di sini sudah ada pilihan angkanya. Tulisannya pin-pinnya sudah tertulis tanda-tandanya. Jadi yang mau boleh ya langsung aja check out sekarang. Ya, langsung check out sekarang, dan nanti pasangnya gampang sekali seperti tutorial yang telah saya tadi kerjakan bersama teman-teman ya. Ini model seperti ini ya teman-teman ya. Udah keren banget ya. Udah mantap, yang mau langsung check out di sini. Terima kasih. Mantap, mantap.